Fakta-fakta mulai bermunculan memperlihatkan seseorang yang mencurigakan, dan ini salah satunya. Kabarnya ini adalah teman dekatnya, bahkan orang ini mempunyai dendam terhadap Amarzoni yang ingin menghancurkan karir Amarzoni. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya bukanlah seorang bandar, saya bukanlah seorang pengedar, saya hanyalah seorang public figure yang sedang dalam masa pembinaan, berusaha patuh agar cepat segera pulang. Panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, belakangan ini telah dibeberkan, yakni seorang aktor, artis, pemain sinetron. Beliau terdakwa kasus narkoba. Padahal Amarzoni ini sudah bolak-balik ya, masuk sel, dan masuk keluar, sampai yang berapa kalinya lah ini. Rupanya sudah beliau ini aturannya akhir tahun ini bebas, terdakwa bahwasanya beliau ini mengedarkan narkoba di dalam sel. Apakah ini benar? Apakah ini betul fakta? Kita lihat ini ya. Kita lihat bagaimana tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman ketika Amarzoni terdakwa kasus narkoba, kemudian dibawa oleh pihak lapas ke Nusa Kambangan. Ini surat yang diberikan Amarzoni kepada Ustadz Dery Sulaiman. Kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya dikejutkan oleh berita tentang Amarzoni yang sudah dikirim ke Nusa Kambangan dalam keadaan tangan terikat, dirantai, mata ditutup. Dan pagi hari ini saya kedatangan tamu di rumah. Beliau menyampaikan amanah Amar sebelum dikirim ke Nusa Kambangan menulis surat, dan dia minta tolong dibacakannya. Tolong jangan komentar dulu, kalian jangan menjadi hakim dulu ya. Kita doa kepada Allah semoga hukum berjalan dengan seadil-adilnya untuk Amarzoni. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama surat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan oleh media. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya bukanlah seorang bandar, saya bukanlah seorang pengedar, saya hanyalah seorang public figure yang sedang dalam masa pembinaan, berusaha patuh agar cepat. Nah, ternyata isi surat itu Amarzoni telah dijebak. Saya berharap siapapun yang menonton video ini Dijebak sama oknum. Bagaimana agar Amarzoni ini terdakwa kasus narkoba sehingga tidak jadi dibebaskan. Jadi, selain daripada ini, adik Amarzoni, yakni Aditya Zoni pun memberi statement. Dia tidak rela abangnya dilakukan seperti ini. Kita lihat ini tanggapan daripada Aditya Zoni. Dipakein rantai, dipakein tutup mata, kayak dia teroris yang udah menghancurkan hidup banyak orang, yang sudah membunuh banyak orang gitu, teroris besar. Terus dimasukin di one man one cell. Nah, jadi Aditya Zoni ya, adik kandung dari Amarzoni, beliau pun mengatakan bahwasanya abangnya sudah, nama baiknya sudah dicemar, pencemaran nama baik. Nah, beliau pun mengatakan bahwasanya coba perbaiki lagi nama abangku dan keluarga aku ada gitu. Jadi netizen pun rata-rata semua berontak, ingin membela Amarzoni. Amarzoni itu ada niat kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Bahkan ketika Ustadz Dery Sulaiman datang ke lapas menjenguk Amarzoni, dia bahkan sudah ingin hijrah dan kembali lagi kepada Allah Ta'ala, laksanakan sholat ya, ingin tobat. Jadi timbul pertanyaan gitu, kenapa sih Amarzoni yang kena gitu? Logika, bahkan bukan saya aja, semua masyarakat Indonesia ini sudah mengetahui sebenarnya, cuman kami masih diam-diam aja karena kami nggak ada kekuatan. Saya hanya bisa mewakili daripada rakyat Indonesia. Logika ya, kenapa orang yang berada di dalam sel, dalam lapas, mereka bisa mengedarkan narkoba? Pertanyaannya, dari mana benda itu gitu? Siapa yang memberi? Satu. Kedua, ketika ada penggerebekan narkoba itu sudah dapat sama pihak kepolisian, pertanyaannya itu narkoba kemana? Sedangkan kalau ada penggerebekan narkoba, tidak ada dinampakkan bahwasanya narkoba itu, benda-benda itu seperti ganja, sabu, atau pil segala macam, itu dibakar, nggak ada. Ya ada penggerebekan, buat video dokumentasi penggerebekan, penangkapan bandar, sabu segala macam, hilang. Pertanyaannya, narkoba itu kemana perginya gitu? Nah, jadi kita selaku masyarakat ya, netizen, ya saya sih bukan penggemar Amarzoni, enggak. Saya hanya melihat Indonesia ini kok merasa aneh aja gitu, kayak udah tidak adil gitu, ya kan? Mungkin saja ya, mungkin kita ini selaku netizen ya, masyarakat mengetahui, feeling kami kayaknya Amarzoni ini mengetahui bahwasanya bandar kelas besarnya dia tahu, bandar besarnya siapa dia tahu, ya. Pihak ini semua ini dia tahu, siapa dalangnya dia mungkin tahu dari orang dalaman tersebut, yaitu dari lapas. Cuman karena takut dihibuskan sehingga mereka mengkambing hitamkan Amarzoni, bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi Amarzoni mengetahui siapa bandar besarnya, siapa dalang di balik ini semua.
sehingga orang lapas mengkambing hitamkan Amarzoni. Jadi saya ya minta maaf ya, itu kalau menurut logika kami, logika saya seperti itu dia. Kemudian yang paling uniknya lagi di Indonesia ini, Amarzoni ya memang salah, telah melakukan perbuatan salah ini, haram dibilang narkoba, dan asbab narkoba orang jadi bandal, jadi bandit, mencuri, membegal, merampok, membunuh segala macam gitu. Tapi ini tentang Amarzoni ya, tentang Amarzoni. Dia belum jelas kepastiannya, dia mengedarkan atau tidak. Ya belum jelas. Nanti akan saya buktikan ada CCTV-nya di lapas tersebut bahwasanya Amarzoni ini dijebak. Sudah ada. Kemudian Amarzoni belum jelas dia mengedarkan atau tidak. Kemudian satu lagi, dia kan merugikan dirinya sendiri gitu, tidak merugikan bangsa, tidak merugikan masyarakat, rakyat. Sampai sepertinya gitu loh, dia dipindahkan dari lapas sebelumnya ke Nusa Kambangan menggunakan tangannya pakai rantai, kakinya tangannya, kemudian ditutup matanya di bawah takelnya. Ini lucu loh, macam binatang dibuatnya gitu. Tapi orang yang telah korupsi, ya mengambil uang rakyat, mengkorupsi negara, merugikan negara sampai triliunan. Apa berita? Gimana? Statusnya ada di penjara, penjaranya fasilitas Masya Allah. Ada kulkas, TV, kipas angin, hikmat, luar biasa. Ya, buat Bapak Presiden Prabowo, yuk kita sama-sama yuk, kita berantas namanya korupsi, kita berantas ya nama-namanya orang yang tidak adil dalam perkara kehakiman ya. Kita tegakkan namanya keadilan agar Indonesia ini tentram, damai, sejahtera, makmur, biar barokah. Kalau nggak kita siapa lagi ya, sama-sama kita tegakkan namanya keadilan gitu. Ini ada CCTV pembuktian bahwasanya kejadian di lapas dimasuk ke dalam ruangannya Amarzoni, kita lihat. Fakta-fakta mulai bermunculan memperlihatkan seseorang yang mencurigakan, dan ini salah satunya. Kabarnya ini adalah teman dekatnya, bahkan orang ini mempunyai dendam terhadap Amarzoni yang ingin Ya, sudah jelas. Jadi ya buat kalian yang melihat video saya ini ya terserah kalian gitu. Kalian mengatakan Amarzoni ini kalau namanya dia pencandu ya pencandu aja gitu, nggak bisa dihilangkan. Ada yang mengatakan dalam komentar netizen bahwasanya belajar dari Amarzoni, istiqomah itu lebih baik katanya. Sudah masuk penjara lagi, udah keluar masuk penjara lagi gitu. Terserah kalian, nggak apa-apa. Yang menilai kebaikan Amarzoni nggak masalah. Cuman saya terus terang aja agak lucu nih negara ini gitu. Dari mana itu narkoba? Kok bisa ada dalam sel orang yang di sel itu mengedarkan narkoba? Kalau nggak dari, nah tahu lah kalian. Oke.